punya istilah mengenai zakat dan sedekah ya. Analogi. Maaf. Kita makan, minum vitamin, makan buah dan lain sebagainya itu kan untuk menambah darah ya. Supaya kita sehat. Ini miskin darah gitu, suruh makan banyak biar gemuk ya, bukan hanya lemak saja tapi menambah darah. Nah, saya ingin bertanya kepada kaum wanita, setiap bulan itu ada darah yang terbuang nggak? Ada. Kalau kita berpikir logika yang salah tentunya ya, gua makan, habisin duit buat beli vitamin segala macam untuk nambah darah, sekarang gua buang darah kita. Oh enggak, coba aja ditahan. Apa yang jadi? Penyakit. Demikian pula Allah berfirman bahwa itu akan merusak harta kita. Kalau yang 2,5% ditahan ya, tidak dikeluarkan, itu zakat. Bagikan menstruasi wanita. Nah, sedekah itu apa sih? Ketika kita kerja di kantor atau di perusahaan, ada lihat karyawan yang kerjanya hampir setiap hari lembur, padahal nggak digaji lembur, nggak dapat uang lembur, tapi dia harus menyelesaikan pekerjaannya, tekun gitu ya. Nah, di situ dia tanpa pamrih karena tanggung jawabnya. Di situ dia menyedekahkan waktunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena di dalam anggapan dia pekerjaan ini amanah. Yang memberi bukan manusia tetapi Allah. Ya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku melamar pekerjaan ini ya. Kepada Allah dulu. Bukakan hati hatinya ya, supaya mau menerima aku, berdoa. Tapi sudah dapat sombong, nggak ingat lupa. Banyak begitu. Ya, nah artinya ketika kita bertanggung jawab, kita tahu Allah yang mengawasi kita, rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian kita mensedekahkan waktu dengan ikhlas, apa yang terjadi? Allah akan membuka hati atasan. Wah gila ini, bulan depan gue promosiin. Ya, tanpa diminta. Allah melihat ini orang sedekah artinya yang saya berikan kepada dia itu dia bagikan lagi ke orang lain, karena yang orang lain itu kan hambaku. Di hadapanku tidak ada yang lebih tinggi kecuali yang beriman kepadaku. Nah, kita bersedekah kepada orang yang mungkin imannya lebih tinggi dari kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu kan. Nah, itu parameter untuk saya sedekah itu, analisanya, takarannya. Kalau kita takarkan secara fisik material itu tadi kerja lembur manusia. Allah kita mensedekahkan bisa dengan tangan kelihatan, bisa dengan kanan menyedekahkan, tangan kiri tidak nampak, dua-duanya oke. Kalau yang kelihatan itu untuk memotivasi orang lain, sah-sah saja baik. Orang yang kok dia ahli sedekah nih, gue mau sedekah juga. Yang sedekah dapat pahala, yang menganjurkan juga dapat pahala. Tapi kalau ria, wah itu yang hancur. Ya. Jadi kenapa saya anjurkan sedekah? Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman kan, menceritakan dua sahabat masuk kebun, dia tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, ini semua dari Allah, milik Allah. Tidak ada kekuatan kecuali ada pada Allah. Masuk kebunnya sendiri gitu. Kenapa? Ketika Allah murka, yang tadinya sahabat yang satu itu, anggurnya, kurmanya segala, kebunnya subur, mata air melimpah, anaknya juga banyak, ya. Yang satu tidak. Tapi Allah cabut semua. Dicabutannya airnya saja kering semua. Kenapa saya berubah dari aku bangga jadi petani? Di buku saya yang pertama itu, aku bangga jadi petani. Tiba-tiba saya terkejut dan malu. Apa yang saya banggakan ya? Bingung saya. Kok ada petani bangga dengan hasilnya sendiri? Bingung. Tanahnya dari Allah. Airnya dari Allah. Oksigennya dari Allah, bibitnya dari Allah,
menumbuhkan tanaman itu dari bibit itu Allah urusan. Kita kan nggak mungkin nongkrong malam pakai CCTV liatin numbung nggak mungkin. Iya. Ya, semua dari Allah. Lalu apa yang kita banggakan gitu? Apa yang kau punyain? Nggak ada. Yang kita miliki atau kita lakukan adalah berusaha. Belajar membaca bahasa tanaman itu yang saya katakan. Melihat reaksi-reaksi tanaman. Lu doyan rujak. Gua nggak doyan rujak. Jangan lu kasih rujak kata tanaman kan. Ini enak ya. Enggak, mati tanamannya kan. Jadi kita berikan apa yang dia mau. Kepada manusia juga demikian. Kita berikan apa yang orang lain itu mau. Jangan orang-orang kaya kita kasih parsel apa. Cuman bangga aja parsel di rumahnya banyak. Butuh juga enggak gitu. Dikasih-kasih pembantunya. Ini kan tujuannya lain, yang terima juga lain. Tapi kalau lillahi ta'ala, orang kaya, oh saya mau kasih hadiah. Buku yang mudah-mudahan bisa membuka hatinya dia, mudah-mudahan dikasih hadiah sama Allah. Ya, itu lebih berat daripada parsel yang jutaan gitu. Artinya beri sesuatu sesuai dengan kadar kebutuhan. Nah, ini yang saya belajar filosofisnya dari tanaman, sehingga mengingatkan saya di belahan dunia mana saya belum pernah ketemu petani sombong. Ada istilah lugunya petani, karena petani dulu ya. Kalau petani saya, kalau petani sekarang mungkin banyak yang sombong. Tapi petani di belahan dunia yang lain itu hampir-hampir gak ada yang sombong. Lugu-lugu, jujur gitu. Nah, jadi kesimpulannya saya menemukan kalimat bahwa gua harus bersyukur. Bukan bangga, saya bersyukur jadi bagian dari alam ini. Saya bisa menikmati alam ini, lihat hijaunya daun, bunga yang berwarna-warni segala macam. Loh, saya ini bersyukur saya jadi bagian. Kalau saya masih tinggal di Jakarta, pusing tatetor mobil polusi. Sekarang saya diberi kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku tambah tuh. Nah, ternyata saya ditambah terus. Ditambahnya bukan makin banyak, bukan apa. Saya semakin bisa menikmati. Diberi mata yang masih awas, beri pendengaran yang masih tajam, ya, bisa merasakan nikmatnya tidur dan lain sebagainya. Melihat orang yang kita beri itu senyum, bahagia sekali. Nah, itu artinya apa? Bangga nih. Gue bangga bisa memberi. Ya ilah, yang kita beri dari Allah rezekinya. Yang kita berikan kan dari Allah semuanya. Jadi itulah munculnya kalimat aku bersyukur. Karena saya adalah bagian dari alam. Manusia itu produk alam, nggak mungkin hidup tanpa alam. Iya kan? Kita makan semuanya dari olahan alam. Itu kira-kira.